Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferdinand Gabriel, NIM 2019-1128, kelas F. Di sini saya ingin mempresentasikan sarana untuk operasi sistem tenaga listrik sebagai tugas Project Base UAS Operasi Sistem Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Bapak Rio Afrianda STMT. Oke, baik kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita membahas lalu lintas data dan informasi. Jadi dalam sistem tenaga listrik terdiri dari banyak GI atau gardu induk dan banyak pusat listrik. Pengoperasiannya dikoordinir oleh pusat pengatur beban yang dalam bahasa Inggris disebut System Control Center atau Load Dispatch Center. Dalam pelaksanaan operasi ini, timbul lalu lintas data dan informasi antara pusat pengatur beban dengan gardu-gardu induk dan pusat-pusat listrik yang ada dalam kawasan operasinya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam masalah lintas data yang sangat banyak ini dan informasi untuk keperluan operasi sistem tenaga listrik yang kita dapatkan, yang kita terima itu ada kecepatan dan kemudahan memperoleh data dan informasi. Yang kedua, cara-cara penyajian data dan informasi bagi dispatcher. Yang ketiga, keandalan dari saluran data dan informasi. Yang empat, kualitas data itu sendiri dan informasi yang sifatnya rahasia dan perlu dijaga. Di sini ada gambar organisasi pusat pengatur beban serta lalu lintasnya. Jadi untuk pusat pengatur beban di Jawa ini terdapat 4 area, area 1, area 2, area 3, dan area 4. Nah, di bawahnya itu ada gardu induk dan PLT. Selanjutnya kita bahas kontrol hierarchy atau kontrol hierarki. Jadi apabila data dan informasi yang harus diolah dalam sistem tenaga listrik menjadi banyak sekali, perlu cara untuk menjaga agar data dan informasi ditanggapi secara cepat. Seringkali diperlukan lebih dari sebuah pusat pengatur beban dengan tingkat kewenangan operasi yang berbeda. Dalam sistem kontrol dua hierarki, harus ada pembagian tugas antara control center yang ada di hierarki pertama dengan control center hierarki kedua. Data dan informasi dari gardu induk masuk ke control center atau hierarki kedua terlebih dahulu. Selanjutnya itu sarana penunjang dari sistem tenaga listrik yang salah satu yang paling penting itu sarana telekomunikasi. Jadi untuk di negara Eropa sendiri untuk keperluan sistem tenaga listriknya banyak menggunakan sarana telekomunikasi. Nah, untuk Indonesia keadaannya agak berlainan. Di Indonesia sendiri, PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik menyewa sarana telekomunikasi dari Perumtel berupa telepon, telex, listed channels, dan faxmail. Selanjutnya kita masuk ke sistem radio. Jadi untuk sistem radio sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama sistem simplex. Sistem simplex ini dengan satu atau dua frekuensi, yaitu frekuensi untuk penerima atau receiver dan frekuensi untuk pengirim atau transmitter. Sistem radio simplex ini dengan satu atau dua frekuensi kebanyakan memakai modulasi frekuensi, sehingga distorsi relatif tidak banyak, tapi untuk jarak komunikasinya pendek. Untuk sistem kedua ada sistem duplex, lalu digunakan frekuensi yang lain antara penerima dan pengiriman, walaupun tanpa repeater, sehingga penerima dan pengirim dapat berfungsi bersama dibandingkan dengan sistem simplex yang memerlukan lebih banyak alokasi frekuensi. Selanjutnya sistem single sideband. Sistem single sideband adalah sistem radio dengan modulasi amplitude dan seperti namanya single sideband yang dipakai hanya salah satu band. Upper atau lower sideband sistem radio ini dengan modulasi amplitude kualitas suaranya tidak sebaik yang menggunakan modulasi frekuensi, tetapi untuk jangkauannya lebih jauh. Jadi ketiga jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.